Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan buku dari Bishop Dag Heward yang berjudul Seni Mendengarkan. Dalam bab satunya dikatakan tentang kehendak Tuhan yang sempurna dan yang tidak sempurna. Perlu kita ketahui apa sih kehendak Tuhan yang sempurna gitu. Kehendak Tuhan yang sempurna itu kehendak Tuhan yang utuh, matang, lengkap, yang sesuai dengan yang Tuhan mau gitu. Sebaliknya dengan kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu seringkali kita lihat sebagai mirip dengan kehendak Tuhan yang sempurna, tetapi itu sebenarnya bukan the truly that Tuhan pengen kasih ke kita gitu. Jadi seringkali kita berpikir kalau kita itu ikut Tuhan, selalu kita udah mengikuti kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi mau nggak kita sama-sama reflect gitu, apakah kita udah benar-benar dengar yang namanya suara Tuhan, suara pemimpin kita, apakah kita benar-benar udah ngelakuin hal tersebut gitu. Dikatakan kehendak Tuhan yang sempurna itu apa sih? Kehendak Tuhan yang sempurna itu tempat di mana Tuhan sungguh-sungguh menginginkan kita itu berada di mana gitu. Apakah pekerjaan, apakah posisi, apakah di titik tertentu, apakah saat ini kita benar-benar dalam titik yang Tuhan mau. Di dalam kehendak Tuhan yang sempurna dikatakan kita juga ditempatkan tepat dengan rencana Tuhan yang asli. Di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, kita dengan sempurna memenuhi apa yang Tuhan rancangkan bagi kita gitu. Dan semua orang pasti pengennya dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi sometimes ketika Tuhan udah kasih rancangan yang indah buat setiap hidup masing-masing setiap kita, dan kita melakukan yang namanya pemberontakan ataupun penolakan atas rancangan Tuhan, itu yang membuat kita menjadi berbelok atau menjadi diarahinnya ke kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Kehendak yang tidak sempurna itu Tuhan gak sungguh-sungguh berkenan dalam setiap hidup kita. Kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu juga mungkin kita dapat kemurahan Tuhan dikatakan, tapi kita tidak sempurna dan tidak punya tujuan awal Tuhan bagi setiap hidup kita. Kita jadi ditempatkan di tempat yang gak semestinya di posisi menjadi bagian kita gitu. Dan dulu aku berpikir gitu, kalau Tuhan kayak jawab doanya, kalau Tuhan kayak memberkati, apa yang desire kita dikabulin gitu, misalkan berkat, kelimpahan, itu menunjukkan kalau Tuhan itu kasih reward buat setiap hidup kita gitu. Kalau kita udah melakukan kehidupan kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi di buku ini dijelasin kalau itu bukan tolak ukur Tuhan kita melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Kita di dalam buku ini dikatakan kelimpahan dan kesuksesan yang kelihatan itu gak berarti Tuhan berkenan kepada kita. Sebagian besar kita itu tertipu oleh kemurahan yang terlihat dan apa yang disebut sebagai berkat oleh orang-orang. Uang dan kelimpahan tidak pernah menjadi sesuatu tanda bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Karena dikatakan si jahat pun, iblis pun dengan mudah memberikan uang, memberikan jabatan, memberikan apa yang kita inginkan di luar dengan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi aku belajar di bab ini bukan lagi tentang apa yang kita mau gitu, tapi melainkan apa yang Tuhan mau buat setiap hidup kita gitu. Karena pada ujungnya yang kita inginkan adalah kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita gak berkenan, apa gitu arti dari semua rentetan duniawi yang kelihatan itu yang kita dapat itu gak ada gunanya gitu. Karena pada ujungnya yang kita mau itu kekekalan yang berkenan di hadapan Tuhan. So
aku juga hari ini belajar gitu untuk aku punya melakukan dengan taat, dengan ketepatan, yaitu melakukan kehendak Tuhan yang sempurna, agar aku bisa itu dalam rancangan Tuhan yang semestinya yang Tuhan mau kasih dalam setiap hidup kita. Dan aku percaya tidak ada kata waktu yang terlambat, melainkan kita seberapa cepat kita balikin keadaan kita, seberapa cepat kita mau balik lagi ke dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Aku percaya aku bisa balikin keadaan dengan cepat, dan aku percaya kehendak Tuhan yang sempurna ini, posisi yang semestinya, tujuan awal Tuhan yang seharusnya itu akan terjadi dalam setiap hidup setiap kita. Itu aja yang aku bagiin dalam satu ini. Terima kasih semuanya. God bless you.